everyone. Bertemu lagi bersama saya Milna Sari dengan NIM 2214 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Perbankan Syariah kelas A. Selamat datang di my channel Milna Sari. Tugas video Sulpiki. Selamat menyaksikan. Apa sih urf atau adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, dan apakah semua adat kebiasaan itu bisa dikatakan urf? Mari simak penjelasan dari saya. Masuk ke definisi urf. Urf ini adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang-ulang kali, baik itu berupa perkataan, perbuatan, dan secara umum, secara khusus yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan untuk cakupannya, urf ini, kebiasaan ini yaitu hanya di bidang muamalah dan tidak di ibadah. Dapat dilihat dari skema di atas bahwa urf itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama dari segi objeknya, yaitu materinya. Yang kedua itu dari segi cakupannya. Yang ketiga itu dari segi baik dan buruknya atau keabsahannya. Masuk yang dari segi objeknya atau materinya, yaitu ada urf qauli dan urf fi'li. Dan yang kedua itu dari segi cakupan, atau yang pertama itu urf am atau umum, yang kedua itu adalah urf khas atau khusus, dan yang ketiga adalah dari segi baik atau buruknya. Terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu ada urf sahih dan urf fasid. Masuk ke macam-macam urf. Yang pertama itu dari segi objeknya, ada 2 tadi, dari urf amali atau fi'li atau urf dan urf qauli. Jadi urf amali atau fi'li itu adalah suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan masyarakat itu sendiri, seperti contohnya masuk WC umum tanpa menentukan waktunya. Terus dan juga tidak ditentukan jumlah air yang dipakai dan lain-lain. Terus yang untuk urf qauli, untuk yang perkataan itu seperti lapas-lapas yang sudah dikenal oleh manusia di tempat tersebut, seperti lapas walad yang dikenal hanya untuk anak laki-laki, bukan anak perempuan. Macam-macam urf yang kedua, macam-macam urf dari segi cakupannya. Yang kedua tadi ada 2. Yang pertama urf am atau umum, yang kedua urf khas itu khusus. Jadi urf am ini ada adat kebiasaan umum ini, yaitu adat kebiasaan yang bisa digunakan di seluruh dunia dan di suatu negara. Contohnya itu seperti menggunakan mata uang sebagai alat tukar dan menggunakan bahasa tertentu sebagai bahasa resmi. Dan yang kedua adalah urf khusus, yaitu adat kebiasaan yang khusus yang bisa digunakan hanya dalam negara tertentu dan daerah tertentu. Contohnya itu adat kebiasaan seperti menggunakan baju adat dalam suatu daerah tertentu dan menggunakan bahasa daerah dalam daerah tersebut. Masuk ke macam-macam urf yang ketiga, yaitu dari segi baik dan buruknya atau keabsahannya, terbagi menjadi 2 tadi. Yang pertama adalah urf fasid atau adat kebiasaan yang salah dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, dan yang kedua adalah urf sahih yang mana bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Jadi contoh dari urf fasid itu adalah seperti memberikan sesajen kepada patung atau tempat-tempat yang berkeramat. Dan untuk contoh urf sahih itu seperti memberikan mahar. Jadi teman-teman, untuk menjawab
topik atau pertanyaan yang tadi, apakah semua adat kebiasaan itu bisa dikatakan urf? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena karena adat kebiasaan yang bisa dikatakan urf itu adalah sebuah adat kebiasaan yang sahih atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran. Jadi adat kebiasaan yang salah itu tidak bisa dikatakan urf. Contohnya seperti adat kebiasaan yang masuk dalam baik buruknya itu yang tadi, yaitu adat kebiasaan yang fasid, itu yang rusak, yang bertentangan dengan Al-Quran. Contohnya kan tadi seperti memberikan sesajen kepada patung atau kepada tempat-tempat yang berkeramat. Berikut ada beberapa video tentang ritual-ritual atau adat kebiasaan, yaitu dengan memberikan sesajen. Banwalas pada 8 Desember 2019 menggelar tradisi memberi makan buaya atau dalam tradisi lokal disebut berkait. Masyarakat di sini secara tradisi meyakini bahwa mereka mempunyai sahabat atau sahabat pun juga berbeda-beda di setiap daerah. Tradisi menyampir buaya dikemas dalam kegiatan kebudayaan yang dikerjasamakan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kegiatan ini digaungkan dan dihadiri banyak masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan tradisi kebudayaan lokal masyarakat suku Banyak sebagai simbol penghormatan kepada leluhur. Nah teman-teman, sudah jelaskan kenapa urf fasid itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, ya, karena dia sangat bertentangan dengan Al-Quran. Dan di video selanjutnya ada juga penjelasan dari para ustadz mengapa urf fasid itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Bagi orang Islam, dan gimana kalau Ustaz, apa hukumnya acara ritual adat yang masih pakai sesajian? Terima kasih Bu ya. Subhanallah jamaah, bagi orang Islam, dan gimana kalau seorang muslim yang masih kebiasaan berobat sama dukun? Kebiasaan di ya, kalau kita sebuah bicara kampung sesajian, semua agama ada itu suatu keyakinan bahwa apabila datang bulan Syawal, Idul Fitri atau malam Jumat, semua ada aturannya, itu katanya agama kita roh-roh kita memberikan sesajian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Oleh karena ada keyakinan seperti itu, maka keluarganya menyiapkan berbagai macam kesukaan para leluhurnya, dagingnya tidak akan para karuhunnya gitu. Ada yang menyiapkan kalian sebenarnya. Tapi Allah congcot dan sebagainya gitu ya. Biasa disimpan di sebuah kamar yang kosong, biasa dikosongkan. Sesajen itu karena itu kan menyambut kehadiran mereka sebagai wujud kasih sayang yang hidup kepada yang asyhadu an la ilaha illallah. Itu saja yang dia bisa ditanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat siapa? Arwahnya orang yang beriman, orang-orang soleh yang baik untuk Allah SWT, hidup di alam barzah mendapatkan kenikmatan surga. Memberikan sesajen, berikan kepada Allah dengan berkorban. Dia nggak perlu lagi jalan-jalan sampai ke rumah ngambil nasi jamuan. Maka kalau yang dikatakan sesajen yang diberikan kepada selain Allah itu dilakukan untuk bagi yang kafir, yang tidak punya iman dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa guys.